Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, saya mengucapkan dulu selamat datang di SMA Negeri 2 Sinjai untuk anak-anakku yang siswa baru ini. Untuk pelajaran bahasa daerah ini sebenarnya sudah tidak asing lagi buat kalian, tapi mungkin waktu kalian masih di SMP kalian tidak belajar bahasa daerah, tapi waktu masih SD mungkin ada yang pernah belajar bahasa daerah. Nah itu berarti bahwa kalian mungkin masih ada yang mengingat-ingat aksara-aksara lontara waktu belajar dulu di SD. Nah sekarang setelah kalian SMA, kembali kita belajar bahasa daerah Bugis ya. Nah ini adalah program baru, ini baru berjalan 2 tahun dan ini adalah tahun ketiga. Kalian adalah angkatan ketiga yang belajar bahasa daerah. Olehnya itu, sebelum kita lanjutkan pelajaran lebih jauh lagi, terlebih dahulu saya ingin mengulang kembali ingatan kalian untuk mengenal kembali dan mengingat kembali huruf-huruf aksara lontara. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang aksara lontara, huruf-hurufnya dan cara menulisnya. Kalian bisa menyaksikan di sini bahwa aksara lontara itu terdiri dari 23 huruf yang disebut inak sura dan 5 tanda bacanya atau yang disebut biasa diakritik, itu dalam bahasa daerahnya disebut anak sura. Kemudian inak sura atau induk suranya tadi itu yang berjumlah 23 itu ka, ga, ngang, ka. Ini huruf K, Ga, Nga, Ka. Jadi coba perhatikan itu tulisannya ini huruf K, Ga, Nga, Ka. Ini yang di bawah ini adalah penyebutannya. Jadi ini yang di bawah ini, yang KA ini menyebutkan huruf yang di atasnya ini, huruf lontaranya ini. Jadi K, Ga, Nga, Ka, Pa, Ba, Mam, Pa, Ta, Da, Nan, Ra, Ca, Ja, Nyan, Ca, Ya, Ra, Lawa, Sa, Aha. Jadi jumlah keseluruhan ini adalah 23. Nah kemudian tadi dikatakan bahwa ada inak suranya, berarti ada juga anak suranya, yaitu terdiri dari 2 macam bentuk, yaitu bentuk teti dan bentuk kece. Nah ini dikatakan kece ya. Teti riase dibacai ya, teti riase dibacai. Contoh tadi itu huruf ga ya, huruf ga ketika dia diberikan diakritik teti di atasnya, maka dia berubah bunyi menjadi gi ya. Kemudian teti riawa atau titik di bawah itu dibaca gu ya. Contoh ini gu, ini contohnya ini gu, jadi bunyinya gu. Bisa juga dilihat di modulnya ya, ada di modulnya situ ya, coba diperhatikan juga modulnya. Kemudian ini makece riolo, ini bunyinya pepet, contoh g. Nah kalau misalnya ini kece ini melekat pada huruf inak suranya pada huruf ga, maka dia berubah bunyi menjadi G. Kemudian ini makece rimunri, itu bunyinya adalah O ya, contoh go. Sama tadi ini G sama juga dengan ini, hanya yang berubah itu anak suranya ya, ada yang di depan dan ada yang di belakang. Kemudian ini makece riase ini nih contohnya ya, bisa dilihat ini bisa dilihat di di modulnya. Ini agak terhapus saya ini.
adalah bunyi etaling. Contoh ini contohnya ini ya, ini yang contoh ga itu kemudian dikasih kecek riasa akan begini bentuknya ini ya. Bisa juga dilihat kembali di modulnya, ada situ di modulnya. Kemudian sekarang tata cara menulis aksara lontara ya. Jadi menulis huruf lontara itu tidak sekedar menulis, artinya ada ada pulpen tersendiri atau pena tersendiri yang bisa dipakai untuk menuliskan aksara lontara itu. Kan aksara lontara tadi seperti yang saya katakan tadi bahwa itu ada bentuknya ya seperti ini. Bisa dilihat pada inak suratnya itu bahwa dia tidak mempunyai berbentuk tulisan yang hanya misalnya tebal saja atau tipis saja, tapi memiliki struktur yang tebal tipis. Nah, ini cara penulisannya itu. Jadi ketika kita menulis dari bawah ke atas, menarik itu pena dari bawah ke atas, maka hasilnya akan tebal ya. Seperti ini contohnya, ini hasilnya akan tebal. Kemudian ketika dia turun, dia hasilnya akan tipis seperti ini contohnya ya. Jadi ini yang contoh konkretnya ini seperti sini. Ini rutungeng manengi. Coba perhatikan itu tulisannya, itu tidak ada yang tipis semua, tidak tipis semua, dan tidak tebal semua. Ada tebalnya ketika dia naik itu menunjukkan tebal, kemudian ketika turun tipis. Ini bunyi, ini huruf ra. Kemudian ini ta, ini coba perhatikan, ini ta naik itu tebal, kemudian turun tipis. Kemudian huruf nga juga ini naik itu tebal, ketika dia turun itu juga tipis, sama dengan ini yang huruf-huruf yang lain. Nah, saya kira kalian bisa memahami. Kemudian kalau ada misalnya pertanyaan, coba di Google Classroom ya, ajukan pertanyaannya, kirim lewat Google Classroom-nya masing-masing. Ya, jadi ada hari ini ada tugas saya kasih itu untuk latihannya, ada di LKPD-nya bab 1 ya. Bab 1 di situ. Silakan tulis di situ tugasnya di situ menuliskan semua aksara lontara. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.